warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat dosen penguji uji kinerja UKIN PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Apriana Dewi Silalahi, mahasiswa Pendidikan Geografi PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 Universitas Negeri Jakarta. Nomor peserta PPG 2015 02 91 9045. Nomor induk mahasiswa PPG 20192 20010. Saya guru geografi di SMA Negeri 1 Baradatu, Kabupaten Wekanan, Provinsi Lampung. Mohon masukan dan saran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Depan gerak. Pokoknya siap, udah. Doa untuk agama dan masing-masing mulai. Doa selesai. Beri salam kepada ibu guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, kita berkumpul di kelas ini. Semuanya sehat? Sehat. Alhamdulillah sehat. Ada yang tidak masuk? Ada, coba ibu absen dulu ya. Mau lihat? Oke, Michelle, Dika. Masuk, Bu. Kenapa nggak masuk? Sakit, Bu. Sakit. Oke, Gaby. Dika nggak masuk ya? Iya. Nah, oke, semuanya jaga kesehatan, dipakai maskernya. Silakan maskernya yang masih belum dipakai dulu, jaga kesehatan ya. Prokesnya tetap dijalankan ya. Jadi ya, oke, Rapi, siap untuk belajar? Siap ya. Untuk memulai pembelajaran hari ini biar lebih konsen, ibu punya namanya tepuk semangat ya. Jadi kalau misalkan tepuk semangat 1 kali berarti ya, kalau 2 kali, 3 kali, oke ya, cepet ya. Tapi kalau tepuk setengah nggak sampai ya, bisa? Oke ya, ibu coba tepuk semangat 2 kali, oke, 3 kali, setengah, woi bagus ya. Oke, silakan tepuk tangan untuk kalian. Pembelajaran minggu lalu masih ada yang ingat? Kita membahas tentang apa minggu lalu? Sumber daya alam ya. Masih ada yang ingat apa itu pengertian sumber daya alam? Oke, Yaitu segala benda di alam, baik benda mati ataupun makhluk hidup yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Oke, bagus sekali. Jadinya semua yang ada di alam ini yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Kemarin juga kita sudah mempelajari tentang jenis-jenisnya ya. Ada sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui ya. Nah, jadinya saat ini salah satu jenis barang tambang yang tidak dapat diperbarui adalah barang tambang apa? Kalau misalkan di Waikanan ini yang ada tambang-tambangnya itu tambang apa ya? Tambang emas ya. Sekarang kita akan mempelajari tentang pengelolaan dan persebaran dari sumber daya alam yang ada di Waikanan ya. Oke.
Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung dengan tepat. Kemudian menganalisis dampak negatif pengelolaan pertambangan emas di Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung sesuai prinsip. Manfaatnya ini. Manfaat kalian belajar ini nanti yang pertama yaitu peserta didik mengetahui titik persebaran pertambangan emas ilegal ya di Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung dan menemukan solusi permasalahan dari dampak negatif pertambangan liar dari segi sosial, ekonomi, budaya dan lingkungan alam. Sebelumnya, silakan lihat video stimulus berikut ini ya. Aktivitas penambangan emas ilegal di Kabupaten Waikanan masih marak terjadi. Penambangan ilegal ini dilakukan di sepanjang aliran Sungai Wainaki yang mengakibatkan aliran air sungai Teluk dan tercemar akibat pembuangan limbah kimia berupa merkuri. Tambang emas ilegal ini mengakibatkan kerusakan lingkungan yang cukup parah di sekitar Sungai Wainaki. Tim Kompas TV mencoba menelusuri salah satu lokasi tambang emas ilegal tepat. Oke, itu tadi adalah video dari Kupas Tuntas Lampung ya. Dari video itu ada pertanyaan enggak dari kalian? Oke, ready? Di Kabupaten Waikanan apakah ada pertambangan emas ilegal, Bu? Oke. Kemudian di Kabupaten kata Heni, di Kabupaten Waikanan itu ada pertambangan emas ilegal enggak? Terus di mana aja? Ada yang bisa jawab enggak? Oke, Cheryl? Yang saya tahu penambangan emas ilegal ada di Bukit Jambi, Kecamatan Meledatu. Seperti di video itu, Bu, Sungai Waiumbu, Bu, di Kecamatan Blambangan. Oke, bagus sekali ya. Jadi tadi Cheryl sudah melihat videonya juga, ternyata ada di Waiumbu ya, di Blambangan. Hedi, kemudian tadi ada di Baradatu, di daerah Bukit Jambi. Oke, ada pertanyaan lagi? Oke, silakan. Michelle. Bu, siapakah yang bertanggung jawab bila terjadi kerusakan lingkungan? Oke, siapa yang bertanggung jawab bila ada kerusakan lingkungan? Ya, jadi kalau misalkan yang bertanggung jawab, kalau misalkan dari kerusakan lingkungan akibat pertambangan emas ilegal, itu sebenarnya yang pertama adalah manusia itu sendiri, ya, yang punya pertambangan emas itu. Kemudian yang kedua adalah pemerintah. Pemerintah harus bertindak tegas bila ditemui oleh orang-orang yang melakukan pertambangan emas ilegal ya. Oke, sampai sini sudah. Jadi pertambangan ilegal itu apa? Bisa dibacakan, coba Wahyu bacakan. Masyarakat atau perusahaan tanpa memiliki izin tidak menggunakan prinsip pembangunan berkelanjutan serta memiliki dampak negatif bagi lingkungan hidup, ekonomi, sosial, dan budaya. Oke, itu adalah pertambangan ilegal. Berarti ilegal itu tidak memiliki izin ya. Jadi kalau misalnya ilegal biasanya itu sering banget yang namanya merusak lingkungan ya. Kalau legal sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh undang-undang ya. Untuk pertambangan emas ilegal ya, itu tidak memuat tentang prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Coba boleh Gaby dibacakan apa pertambangan yang berwawasan lingkungan? Kalau misalkan kalian ingin tahu titik-titik persebaran barang tambang yang ada di Waikanan, itu bisa kalian lihat di link geoportal.tsdm.go.id/Minerba ya. Ini ada titik-titik, ini adalah daerah Waikanan ya. Itu ada titik-titik persebaran tambang di Kabupaten Waikanan. Nah, di sini Ibu akan memberi tahu kalian bagaimana proses dari pertambangan emas ilegal ya. Bisa disimak video berikut. Jadi dari yang pertama itu dibuat lubang-lubang besar dulu ya di tanah itu daerah Bukit Jambi ya. Jadi itu masuk ke dalam terowongan sampai
jambinya? Bisa ya, bisa ambles ya. Nah ini ya yang nanti akan kalian berkelompok. Bagaimana kalian memecahkan solusi dari dampak negatif pertambangan emas ya ini. Kemudian di mana titik-titik persebaran tambang emas yang ada di Waikanan Provinsi Lampung. Jadi ini sudah Ibu bagi kelompoknya. Kelompok pertama, silakan di sini ada Hakim, Michelle, Temi, Ulan, dan Dino ya. Kemudian yang kelompok 2 ada juga oke, kelompoknya masing-masing. Oke, ya. Boleh nanti dibuka grup WA-nya, ya. Boleh dibuka grup WA-nya karena di situ sudah Ibu kirimkan bahan ajar dan ini LKPD. Oke, kita kemudian dilihat ini adalah cara untuk menjawabnya. Kelompok 1, kelompok 2, mana kelompok 2? Kelompok 2 yaitu tentang persebaran dan dampak lagi 20 menit dari sekarang ya nak ya. Bisa selesai ya? Bisa? Oke ya, silakan. Ini sudah. Nah, cari dulu data-data yang valid. Nah, kan di sini sudah ada ya linknya mana ya? Nah, di sini isi dulu namanya, kemudian tanggal. Oke, sekarang tanggal 5. Kemudian nanti cari dulu, boleh dari buku, dari Google ya, sama link yang ada di sini. Ya, data-datanya dulu. Oke, silakan mulai. Ini siapa yang untuk menulis? Sudah
Kalau sudah mencari data-datanya, boleh langsung diketik ke LKPD yang ada di spreadsheet ya. Oke, boleh sekarang mulai berdiskusi dan memasukkan ke LKPD. Ya. Sudah ketemu data-datanya? Ya. Berdiskusi. Silakan di sininya
Kegiatan yang bertujuan berbagi atau menata penggunaan lahan yang terganggu sebagai akibat kegiatan pertambangan guna sesuai kebutuhannya. Contoh, lubang-lubang bekas galian ditutupi kembali. Oke, ya. Jadi kalau misalkan reklamasi pertambangan itu bagus kata Rosita. Jadi kalau misalkan bekas tambang-tambang yang bolong itu ya, nah itu kalau misalkan yang prinsip-prinsip berwawasan lingkungan berkelanjutan itu akan harus direklamasi, ditumpuk kembali, diuruk ya kalau bahasanya itu, uruk ya, dipadukin lagi, jadi nggak bolong-bolong. Nah itu berprinsip pada pembangunan berkelanjutan. Bagus, silakan boleh ditutup. Sekian dari presentasi kelompok kami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kasih tepuk tangan dong kelompok 4 ya. Jadi sudah semua kelompok ya yang maju ya. Hari ini kita sudah mempresentasikan tentang apa saja. Ada yang bisa membuat evaluasi dari presentasi kita hari ini kan, Hakim? Pendek. Kita telah belajar penyebaran dan pengolahan tambang informasi ilegal di Kabupaten Waikanan Provinsi Lampung serta solusi terkait dampak negatif tambangan emas ilegal sesuai prinsip pembangunan. Ya, ada di mana aja tadi katanya si Hakim? Ada di Bukit Jambi, Baradatu, kemudian Waiubu di Tamaruku, kemudian juga kami sudah membuat solusi dari dampak negatifnya ya. Oke, buat pelajaran hari ini. Oke, silakan Elia. Bukit Jambi di Kecamatan Baradatu dan Sungai Waiubu di Kecamatan Belambangan Umbu merupakan titik persebaran barang tambang di Kabupaten Waikanan dan terdapat dampak negatif dari segi ekonomi, sosial, budaya, dan Bagus sekali, Elia, kasih tepuk tangan dulu buat teman-teman. Semua kelompok sudah bagus ya. Kelompok 1 kasih tangan untuk kelompok 1. Kelompok 2 juga sudah luar biasa bagus. Kelompok 3 juga pembahasannya juga luar biasa. Dan kelompok 4 juga yang ada idol ya, silakan kasih tepuk tangan. Kita sudah selesai presentasi, kemudian kita sudah berdiskusi. Jadi Ibu akan memberikan evaluasi ya, berupa 5 soal ya. Boleh kalian lihat di WA group ya. Silakan dikerjakan. 5 menit dari sekarang ya. Di sini akan ada hasil dari kalian mengerjakan. Oke, sudah mulai bagus di sini, sudah mulai keluar namanya. Ada Heni, Abdul, bagus, 100, Mela, Asyifa, Reviana, Michelle, oke yang lainnya boleh, silakan.
Kabupaten Waikanan? Saya jadi paham, Bu. Terdapat banyak dampak negatif dari pertambangan emas ilegal, baik sosial, budaya, ekonomi, dan lingkungan. Bila saya jadi pengusaha pertambangan emas nanti ingin Ya, jadi katanya si Mela, nanti kalau mau jadi pengusaha harus buka pertambangan yang legal ya, yang direstui oleh pemerintah ya. Oke, bagus Kak, semuanya seperti itu ya. Nanti kalau misalnya punya usaha yang legal, yang ada legalitas dari pemerintah. Oke, kasih tepuk tangan dulu buat teman-teman ya. Untuk pertemuan selanjutnya, silakan kalian pelajari tentang ketahanan pangan. Ya, Nak ya? Tentang apa? Ketahanan pangan. Oke, tentang ketahanan pangan. Silakan kalian cari pengertiannya. Kemudian ketahanan pangan Indonesia itu bagaimana? Ya, ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada? Oke ya. Baik, kalau begitu Ibu tutup dulu ini. Oke, baik, sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran ini, silakan Ketua Kelas Enggar dipimpin doa untuk menutup pembelajaran. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing mulai. Berdoa selesai. Beri salam kepada Bu Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk hari ini anak-anak hebat. Tetap jaga kesehatan, protokol kesehatan tetap dipakai ya. Oke, bagus untuk hari ini. Terima kasih banyak ya. Ibu akhiri salam.